Halo semuanya, balik lagi di channel Beli Mimpi dengan gua Aaron. Punya rumah itu kan impian semua orang. Kamu juga pastinya pengen punya rumah kan? Apalagi kalau udah ada duitnya. Nah, tapi masalahnya beli rumah itu kan mahalnya minta ampun. Setiap tahun harga rumah terus mengalami kenaikan. Oh iya, buat kalian yang baru pertama kali nonton video dari channel ini, selamat datang ya. Jangan lupa subscribe karena di channel ini gua akan terus update banyak hal tentang keuangan, terutama untuk membeli rumah. Nah, ngomongin soal harga rumah yang terus naik, ada yang tahu nggak kenapa harga rumah terus naik? Nah, harga rumah terus mengalami kenaikan karena tanah yang semakin langka dan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Kebanyakan orang juga sulit mengejar harga rumah yang sudah tinggi dari saat kita kecil. Nah, kita kan baru kerja di umur 20 tahunan, sedangkan harga rumah udah terus naik bahkan sebelum kita kerja. Bahkan pertumbuhan harga rumah bisa mengalahkan suku bunga Bank Indonesia atau deposito dan kenaikan gaji rata-rata di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, makanya dibuatlah sistem KPR. Jadi sistem KPR itu cara kerjanya adalah kita meminjam uang ke bank untuk melunasi rumah yang kita beli. Setiap bulannya kita harus mengembalikan uang yang kita pinjam ke bank dengan cara dicicil. Nah, pihak bank kan juga butuh keuntungan karena sudah meminjami kita uang. Makanya itu pinjaman kita akan dikenakan bunga. Soal mendalam tentang KPR udah pernah gue bahas di video yang ini dan juga video ini. Dengan bantuan KPR sih memang kita jadi lebih gampang untuk punya rumah. Cukup bayar DP sekian persen dari harga rumahnya dulu, terus kita bisa langsung tempati rumahnya. Sisanya tinggal kita cicil ke bank setiap bulan. Nah, tapi KPR juga punya kekurangan. Salah satu yang paling dibenci orang adalah bunganya yang cukup besar yang bisa membuat harga rumah jadi lebih mahal. Apalagi untuk orang awam dalam sistem KPR. Jadinya ambil bunga yang paling kecil dengan tenor yang panjang. Kirain cicilannya jadi ringan, tapi nggak taunya harga rumah yang dibayar berkali-kali lipat lebih mahal dari kalau beli cash. Nah, makanya itu nggak sedikit orang yang anti dengan KPR. Kalau misalnya kamu juga anti dengan KPR nih, mungkin 3 cara ini bisa kamu coba untuk membeli rumah. Yang pertama, membeli rumah dengan cara cash bertahap. Nah, apa tuh cash bertahap? Sebenarnya skemanya sama kayak KPR. Kamu cukup bayar DP terlebih dahulu, sisanya bakal dicicil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan developer. Nah, jadi pembeda dari skema cash bertahap ini dengan KPR adalah di cash bertahap ini tidak perlu pakai pihak ketiga atau bank. Jadi cicilannya tidak akan dikenakan bunga. Nah, jadi kamu bisa langsung mencicil dan dibayar ke developer langsung. Wih, enak dong ya, bisa tetap nyicil tapi nggak perlu bayar ke pihak ketiga. Tapi ini skema pembayaran cash bertahap juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, kekurangan dari penggunaan skema pembayaran cash bertahap adalah DP yang mahal. Dan biasanya skema pembayaran cash bertahap butuh pembayaran DP yang cukup besar, mungkin sekitar 50% atau lebih tergantung dari kesepakatan dengan developer tentunya. Nah, kekurangan kedua adalah waktu pelunasan yang lebih singkat. Kalau KPR itu biasanya kan cicilannya bisa panjang 20 tahun atau 25 tahun. Nah, beda dengan cash bertahap. Waktu pelunasan cash bertahap itu cukup singkat. Biasanya cuma beberapa bulan dan yang paling panjang itu biasanya cuma 3 tahun. Artinya kamu harus siapin uang cicilan yang cukup besar supaya bisa lunas dalam jangka waktu yang kecil itu. Nah, tapi besaran DP dan lama waktu pelunasan balik lagi sesuai dengan kesepakatan kamu dengan developer. Cara lainnya bisa kamu lakukan agar bisa memiliki rumah tanpa KPR adalah dengan membangunnya sendiri. Nah, pastinya butuh modal yang nggak sedikit untuk bangun rumah sendiri. Tapi kamu pasti bisa melakukannya secara tetap sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau mau bangun rumah sendiri secara bertahap, pastinya pertama-tama kamu harus beli tanahnya dulu. Yang selalu naik tiap tahun ini kan juga tanahnya, bukan rumahnya. Makanya pertama beli tanahnya dulu, seenggaknya dengan beli tanahnya kamu udah ngikat tuh harganya. Jadi di beberapa tahun lagi pas kamu mau bangun rumah, harga tanahnya nggak naik. Nah, kalau tanahnya udah ada, barulah kamu bangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial kamu. Kekurangan dari bangun bertahap ini adalah rumah yang lebih lama bisa ditempati dan butuh para pekerja yang harus kamu pantau agar kerjanya bisa lebih maksimal. Cara terakhir yang bisa kamu lakukan kalau nggak mau ber-KPR rumah adalah beli rumah secara cash atau biasanya orang bilang cash keras. Nah, kelebihan beli rumah secara cash full adalah harga rumahnya lebih murah karena tidak ada bunga-bungaan dan hati juga jadi lebih tenang karena tidak ada utang dan nggak perlu menyisihkan pendapatan untuk bayar cicilan. Tapi kalau kamu mau bayar cash full, pastinya kamu harus punya uang tunai dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, ini kan pasti nggak gampang untuk sebagian orang. Makanya itu, kamu harus bisa mengatur keuangan sebagus mungkin supaya memiliki uang yang cukup untuk membeli rumah itu. Sebenarnya mengatur keuangan itu bukan cuma untuk membeli rumah secara cash full,
Kalau misalnya kamu mau beli rumah secara bertahap, membangun sendiri, atau KPR pun, tetap butuh uangnya terlebih dahulu kan. Nah, karena butuh uangnya, kamu harus mengatur keuangan sebagus mungkin. Kalau misalnya gaji kamu gede tiap bulan, tapi nggak bisa nabung, ya kapan rumahnya bisa kebeli? Nah, keuangan itu diatur dengan memastikan cash flow positif terlebih dahulu atau ada uang yang bisa ditabung. Percuma nih kalau setiap bulannya nggak ada uang yang bisa ditabung, gimana cara ngatur uangnya? Kesalahan banyak orang itu adalah nggak tahu kemana uangnya selama ini. Kalau kamu juga punya kendala yang sama, pendapatan misalnya cukup memadai, tapi akhir bulan pasti selalu habis dan kamu nggak tahu tuh habisnya kemana. Nah, kamu harus catat pengeluaran kamu mulai dari sekarang. Nah, gue punya tools untuk mencatat keuangan yang bisa kamu download di link di bio. Sehabis kamu mencatat keuangan kamu, sekarang kamu bisa ngeliat nih kemana aja pengeluaran kamu yang sebenarnya nggak kamu perlu keluarkan. Dari pengeluaran yang tidak perlu itu, uangnya bisa kamu tabung. Disinilah kamu bisa dibilang punya cash flow yang positif. Langkah berikutnya setelah dapat cash flow yang positif adalah memiliki dana darurat yang ideal terlebih dahulu dan asuransi sesuai dengan kebutuhan. Kenapa dana darurat dan asuransi itu penting? Gue pernah bahas di video yang satu ini. Nah, kalian bisa nonton terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Kalau dana darurat dan asuransi sudah oke, barulah kita masuk ke tahap investasi agar semakin cepat mencapai tujuan keuangan kalian, yaitu membeli rumah entah dengan skema pembayaran seperti apapun. Yang pertama, pasti dulu harga rumah dan berapa lama kamu ingin memiliki rumah itu. Dari dua informasi itu, kamu bisa tahu berapa uang yang harus kamu tabung setiap bulannya dengan kalkulator penghitung beli mimpi. Nah, kan udah ketemu nih berapa uang yang harus kamu kumpulin tiap bulan. Kalau ternyata uang yang kamu kumpulin tiap bulan masih kurang dari pendapatan kamu, cobalah untuk menambah pendapatan kamu lagi atau mengurangi target harga dan jangka waktu rumah yang akan kamu beli. Tahap terakhir adalah investasi. Investasi dalam instrumen investasi apa? Kamu bisa sesuaikan dengan jangka waktunya. Kalau masih dalam jangka panjang atau lebih dari 5 tahun, bisa ke saham atau reksadana saham. Kalau jangka menengah atau sekitar 1-5 tahun, bisa ke reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Kalau jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, bisa ke reksadana pasar uang atau deposito. Jadi apapun skema belinya, yang penting itu adalah menyiapkan uangnya terlebih dahulu. Agar semakin optimal, lakukan perencanaan keuangan yang tepat. Nah, itulah cara realistis untuk punya rumah tanpa KPR beserta cara mengatur keuangan supaya bisa beli rumahnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you.